Ebenezer. Berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Meneladani Kristus dalam perkataan dan perbuatannya. Filipi 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Selama langit dan bumi ada, tidak pernah ada teladan baik perkataan maupun perbuatan yang setara dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Segala hal tentang Yesus begitu luar biasa, dahsyat dan memukau. Sebagai anak-anaknya, sudah seharusnya kita pun melakukan hal yang sama. Untuk bisa melakukan hal yang sama dengan Yesus, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita harus bersatu dengan Kristus, memiliki kerendahan hati dan taat kepada firman Allah. Apakah teladan Yesus dalam perkataan dan perbuatannya bagi kita? Yang pertama, perkataan dan perbuatan Yesus penuh kuasa. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kemanapun Yesus pergi dan apapun yang dilakukannya, mendatangkan kuasa yang memulihkan, menyembuhkan, dan juga menghancurkan kuasa iblis. Perkataannya penuh kuasa dan wibawa ilahi di dalam Lukas 4 ayat yang ke-32. Tidak ada perkataan dan perbuatan Yesus yang sia-sia dan hampa. Bila ingin meneladani hal ini, maka kita harus terlebih dahulu menyimpan firman Allah, tinggal di dalam firman Allah, dan menghidupi firman Allah. Yohanes 15 ayat 7 dan Kolose 3 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan Kolose 3 ayat yang ke-16 saudara dapat baca di rumah. Yang kedua, perkataannya mendatangkan kehidupan. Alangkah indahnya jika ketika kita sedang lemah, lesu, dan tawar hati, kemudian roh dan jiwa kita dihidupkan kembali oleh kata-kata seseorang. Perkataan Yesus selalu memberikan kehidupan bagi orang yang membutuhkannya. Itu tertulis dalam Yohanes 6 ayat 63, Yesaya 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Allah ingin agar perkataan kita menjadi pohon kehidupan yang memulihkan semangat dan kekuatan kepada orang di sekitar kita. Amsal 15 ayat 4 dan Yesaya 50 ayat yang keempat. Bagaimana dengan perkataan kita
selama ini? Apakah perkataan kita membangun, memberikan semangat kepada yang letih, lesu, atau sebaliknya? Biarlah malam ini kita mau meneladani perkataan Yesus, supaya dimanapun kita berada, kita menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, perkataan dan perbuatan Yesus selalu menentang kemunafikan dan roh agamawi. Selama pelayanannya, Tuhan Yesus selalu bertentangan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka selalu bersikap munafik, merasa benar sendiri, tidak mau berubah, tidak punya kasih, dan sangat terbelenggu oleh roh agamawi. Itu saudara bisa baca di dalam Injil Matius 23 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Hal tersebut sangat dibenci oleh Yesus. Karena itu marilah kita singkirkan setiap sikap dan perbuatan yang dibenci oleh Yesus. Lukas 12 ayat 1 berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jika kita masih memiliki sikap dan perbuatan orang Farisi dan ahli Taurat, mari mulai malam ini kita mau bertindak, kita mau buang dan kita tuntaskan agar kita tidak menyakiti hati Tuhan. Sebab itu berhati-hatilah dalam berkata-kata dan berbuat sesuatu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.